Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Baik, untuk kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Anas Hidayah. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk program studi, saya mengambil bimbingan dan konseling. Dan untuk kesempatan pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang seputar psikologi abnormal. Dan untuk selanjutnya, langsung saja kita geser ke sebelah. Apa yang dimaksud dengan perilaku abnormal? Perilaku abnormal adalah perilaku yang menyimpang jauh dari perilaku pribadi normal atau seseorang anggota kelompok yang bertingkah laku dan bersikap jauh menyimpang dari pola-pola tingkah laku kelompoknya, sehingga ia tidak dapat mencapai hubungan antar pribadi, hubungan sosial yang memuaskan. Dan untuk selanjutnya ada penyebab perilaku abnormal. Di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menurut reseptif biologi, karena tidak keteraturan dalam kerja sistem neurotransmitter. Contoh, skizofrenia atau gangguan jiwa karena ketidakteraturan neurotransmitter dopamine. Yang kedua, menurut perspektif psikologis, berasal dari penyebab-penyebab psikologis berdasarkan kekuatan-kekuatan psikis mendasar dalam kepribadian. Dan yang ketiga ada menurut perspektif sosiokultural, terjadi dengan mengikut sertakan peran dari penyakit-penyakit sosial dalam masyarakat, termasuk kemiskinan, rasisme, dan kekurangan kesempatan. Dan yang terakhir, menurut perspektif biopsikososial, disebabkan hubungan antara faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiokultural dalam perilaku abnormal. Lanjut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku abnormal. Yang pertama ada faktor keturunan atau herediter, yaitu meliputi idiopati, penyakit yang timbul dari dalam organ tubuh, psikosis, penyakit mental yang parah, neuritis atau penyakit dalam, dan psikosis sifilik. Dan yang kedua ada faktor sebelum lahir atau pranatal, yaitu meliputi kekurangan nutrisi, infeksi, luka, keracunan, menderita penyakit, menderita psikosis, trauma pada kandungan. Dan yang ketiga ada faktor ketika lahir atau intranatal, yaitu meliputi lahir sebelum waktunya, prematurity, primogenitur. Dan yang terakhir ada faktor setelah lahir atau pasca natal, yaitu meliputi pengalaman traumatik, kejang atau stroke, infeksi pada otak atau selaput otak, kekurangan nutrisi, dan faktor psikologis. Selanjutnya ada karakteristik perilaku abnormal. Pertama, statistik, yaitu menyimpang dari normal. Yang kedua, maladaptif. Perilaku dianggap abnormal jika bersifat maladaptif dan memiliki pengaruh buruk pada individu atau masyarakat. Yang ketiga, menyimpang dari norma sosial. Perilaku yang menyimpang secara jelas dari standar atau norma dalam masyarakat.
Yang terakhir ada distress pribadi, yaitu adanya perasaan distress subjektif individual. Selanjutnya, jenis perilaku abnormal. Di sini terbagi menjadi 7 golongan. Yang pertama, perilaku abnormal. Kedua, perilaku maladaptif. Ketiga, gangguan mental. Keempat, penyakit jiwa. Kelima, gangguan perilaku. Keenam, penyakit mental. Dan yang ketujuh, ketidakwarasan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.